We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Okay. Halo, selamat sore semuanya. Interesting sekali ini. Ini project atau apa ini, Bu? Project iseng-iseng kali ya, tepatnya. Oke. Jadi, project karena memang kita suka sejarah, jadi kita ingin membukukan apa yang ada di sekitar kita saat kita masih hidup di lingkungan tersebut. Wow. Wow. Di suatu hari ada yang perlu atau bisa menjadi sebuah arsip di kemudian hari untuk anak saya atau siapapun yang mau kenal Kemang di masa itu. Wow. Ibu, background-nya apa, Bu? Saya belajar hukum ya, gitu. Saya belajar hukum. Lalu suami saya memang seorang graphic designer. Lalu saya memang suka sejarah. Jadi saya pikir sambil iseng-iseng buat saya Kemang itu menarik sekali. Saya tinggal di Kemang dari tahun 98 dan saya melihat bahwa Kemang itu satu-satunya tempat di Jakarta atau mungkin di Indonesia yang mempunyai akulturasi yang cukup kuat antara penduduk setempat, yaitu adalah aslinya penduduk Betawi, orang penduduk asli Jakarta, lalu pendatang itu dari Jawa, Sumatera, di luar Betawi yang menetap di sana dan membuat rumah-rumah yang disewakan ke kalangan ekspatriat, gitu. Dan saya lihat pendatang-pendatang itu di daerah Bangka itu banyak sekali yang latar belakangnya dari Departemen Luar Negeri, di mana pada tahun 60-an mereka bekerja atau ditugaskan di suatu tempat atau negara, lalu mereka balik ke Indonesia membawa mercy. Ya, ini ada 3 kasus yang seperti itu. Aku nggak bilang itu semua. Lalu mereka jual mercy itu dan dibelikan tanah. Nah, tanahnya ada yang di Bangka 42, ada Bangka, pokoknya beberapa rumah yang dibeli di Bangka adalah berawal dari sebuah mercy yang mereka bawa dari luar, gitu. Ya, mereka akan beli dari rumah penduduk, dari orang-orang penduduk di sekitar situ. Itu ceritanya. Jadi dari situ mulai menarik buat saya untuk cerita tentang Kemang. Wow. Tapi sebelum saya mulai ya, Bu ya. Ya. Tadi atau beberapa hari yang lalu ya, Ibu kan keliling lalu lihat sebuah masjid, sebelahnya ada kuburan, itu orang-orang Betawi, Bu? Iya, jadi banyak sekali di Kemang itu makam-makam orang Betawi asli atau misalnya pendatang yang menjadi imam di situ, gitu. Pendatang itu saya belum bisa meneliti lebih jauh karena ada masjid yang tua sekali di daerah antara Kemang Utara dan Kemang Timur. Di situ ada satu masjid yang paling tua. Di situ itu namanya ada sedikit nama Arabnya gitu. Jadi aku bingung ini orang dari mana gitu. Kalau memang Betawi namanya harusnya full Betawi gitu. Jadi setiap saya tanya orang nggak ada yang tahu. Atau yang mereka kasih tahu tidak ada bukti yang otentik gitu. Jadi saya nggak bisa bilang itu sebuah kebenaran gitu. Jadi saya melihat bahwa setiap arsip yang ada di semua tempat yang saya datangkan yang menarik buat saya itu seringkali tidak ada arsip yang otentik gitu. Makanya saya pikir menarik juga kalau misalnya bisa menulis dan mendokumentasikan tentang Kemang. Kemang berarti satu RW ya, Bu ya? Kemang itu adalah sebuah daerah yang ada di Jakarta Selatan. Itu kecamatannya itu Mampang Perapatan, kelurahannya Bangka. Dan itu memang berawal namanya bukan Kemang, namanya Bangka.
ya gitu. Oke, oke. Ya, namanya Bangka. Bangka itu dari sebuah kata bangkai. Jadi di daerah Bangka Oh, itu ada sungai. Nah, kalau zaman dulu tuh jawara berantem buang mayat di situ. Jawara tuh pemain-pemain silat atau orang silat. yang kuat yang dianggap yang hebat di masa itu. Jadi orang Belanda jarang banget mau datang ke daerah Bangke sini atau buang mayat ya di situ. Jadi istilahnya Kemang itu disebut tempat yang menyeramkan di masa itu. Wow. Ya. Nah, oke. Ini saya kalau tanya lagi membuka pertanyaan yang Gak apa-apa, tanya aja. Nah, kuburan-kuburan itu milik orang Betawi, Bu. Iya, banyaknya milik orang Betawi atau yang sudah diwakafkan. Misalnya biasanya itu dekat dengan mushola ya. Di mushola nanti belakangnya pasti ada makam yang memang diberikan kepada keluarga yang mewakafkan tanah dari mushola. Mereka membangun mushola lalu sebagian tanahnya itu dipakai untuk makam keluarga dan itu lebih dari 6 yang aku sudah temukan di sekitar Kemang 6 gitu. masjid. Pemakaman ya. Mushola. Iya. Musola dan pemakaman atau Oke. pemakaman saja tanpa musola atau kadang-kadang pemakaman depannya musola gitu. Jadi itu menarik buat saya. Tapi tidak ada arsip atau tidak ada yang bisa saya interview lebih dalam lagi atau kadang-kadang mereka tanya, aduh saya lupa itu kakek saya atau buyut saya gitu. Jadi buat saya ini menarik gitu. Jadi Kemang itu menurut saya kalau dikupas lebih tuntas bisa menjadi sebuah wisata di kota Jakarta Selatan tepatnya. Ya, saya lihat Kemang RT RW jadi wow, ini yang sepertinya biasa jadi wow banget gitu loh. Padahal ya kalau kita lewat gitu aja. Iya. Iya. Emang sih kayak jalan-jalan gitu aja, masa di foto, aku bilang ini bisa jadi tempat yang asik buat foto di Instagram gitu. Jadi buat saya tuh sebenarnya kenapa sih mendokumentasikan? Karena saya mau kasih lihat bahwa Jakarta itu kalau kita pelihara alamnya, lingkungannya itu bisa lebih indah. Dan bagaimana kalau tetangga, kan sekarang tuh nggak pernah nyapa ya tetangga kiri kanan. Gimana kalau kita jalan pagi saling ngobrol, biarpun tukang jamu atau misalnya kita temukan tukang buah gitu yang selalu kita tahu dia nongkrongnya di situ nih gitu. Nah, saya pasti interview namanya siapa, udah berapa lama di sini, kesan suka dukanya apa. Nah, itu cita-cita dari mereka menjadi sebuah sumber inspirasi dan juga arsip buat saya gitu. Right, Dan buat saya paling seneng tuh kalau ketemu tukang jamu karena tukang jamu itu di Kemang cukup banyak gitu. Dan saya bingung kenapa ya kok masih banyak dengan atribut yang lengkap gitu, nggak pakai dalam arti tidak pakai sepeda gitu atau tidak pakai motor, mereka benar-benar jalan kaki. Dan selalu mereka bercerita bahwa mereka sudah berdagang lebih dari 20, kadang saya menemukan yang 35 tahun. Kalau begitu kan pasti menemukan pelanggan yang tetap gitu. Jadi ya pasti orang-orang yang pernah tinggal di Kemang atau sudah sedikit tergusur jadi masuk belusukan gitu. Jadi tadinya punya rumah atau tanah besar lalu dijual karena biasanya nih kalau orang Betawi kalau nggak naik haji atau dia nikah lagi gitu. Atau untuk warisan gitu. Nah, jadi ini menarik banget cerita tentang orang-orang Betawi yang memang tinggal di Kemang akhirnya harus tergusur dan makin menyempil. Nah, sebenarnya buat saya Kemang itu bukanlah sebuah tempat lingkungan mewah, karena tetap buat saya Kemang itu adalah kampung, gitu. Jadi kalau dibikin lux itu karena branding orang-orang yang menjual atau membuat seolah-olah Kemang itu sebuah tempat yang lux gitu. Itu kan gimana marketing menjual sebuah tempat supaya perumahannya laku. Tapi sebenarnya Kemang yang saya lihat setiap hari adalah kampung gitu. Justru itulah yang menarik kaum ekspat untuk tinggal di Kemang, di mana satu rasanya masih seperti kampung, seperti di Bali, dan kedua juga
hijau ya, Kemang tuh hijau karena di zaman Belanda Kemang itu tidak pernah diperuntukkan sebagai rumah atau perumahan. Dia memang tempat hijau karena memang di sini adalah sumber air gitu, apa ya untuk penghijauan di Jakarta. Wow. Ibu pernah pendidikan di luar negeri, Bu? Saya nggak pernah spesifik sekolah di luar negeri, tapi saya pernah ikut ayah saya. Kebetulan dia menjadi salah satu konsul di satu pulau kecil di Nouvelle Calédonie, dan saya melihat bagaimana ayah saya bekerja, bagaimana dia mendokumentasikan, bagaimana dia bisa berdialog dengan masyarakat di sekitar, terutama orang-orang keturunan Indonesia yang awalnya tinggal di Suriname ataupun di Nouvelle Calédonie atau di kota-kota kecil atau pulau-pulau kecil di daerah Oseania ya, itu adalah apa ya, kuli bangunan, bukan kuli sih tepatnya karena mereka tidak dibayar, tapi budak yang dibawa oleh orang Belanda untuk mencari nikel. Oke, oke. Itu negara sendiri atau gimana sih, Bu, sebetulnya? Oh, itu mereka jajahan Prancis Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh, French. Oke, oke. Oke. Sampai sekarang masih banyak pulau-pulau kecil yang dijajah oleh Prancis. Wow. Bu, tadi kan membahas tentang bangka yang tempat pembuangan mayat ya. Nah, apakah Kemang itu termasuk Batavia, Bu, zaman dulu, Bu? Oh iya, Iya, termasuk Batavia. karena Batavia kan kecil ya. Iya, termasuk dari Batavia. Oke, oke. Jadi kalau termasuk dalam Batavia zaman dulu kan Batavia orang-orang Sunda kan nggak bisa masuk ya, Bu? Tergantung tahunnya. Setahu saya yang banyaknya tinggal di Bangka atau Kemang saat ini adalah orang-orang asli Betawi atau keturunan, ada campuran Arab juga. Jadi di sini tuh banyak juga keturunan Arab, keturunan India, keturunan Chinese, dan banyak sekali dulu ya waktu saya baru tinggal, terutama era keemasan Kemang itu adalah tahun 60, 70 tepatnya, 70, 80, 90 itu adalah zaman keemasan Kemang, di mana semua kalau lihat orang jalan kaki itu orang pasti bukan orang Indonesia gitu. Oh, Yang oke. menarik sama saya adalah bagaimana waktu tahun 90-an saya masih bisa melihat di sekitar Kemang tuh pasti yang jalan kaki tuh orang-orang bule gitu ya, orang-orang banyak sih waktu itu orang Amerika, tapi lama-lama sejak tahun 98 itu orang Amerika hampir tidak ada di Kemang. Gitu. Terus saya melihat kalau Natal ya, apalagi kalau Halloween itu anak-anak kecil gitu, mereka adalah semua orang-orang apa ya, ekspat, anak-anaknya gitu berbaju-baju untuk Halloween gitu, baju-bajunya tuh ya ada yang jadi Cinderella, ada yang jadi Dracula gitu. Mereka jalan kaki dari rumah ke rumah untuk Ambil treats. ambil Iya, sweet. iya. Dan lucunya saya pernah melihat di belakang mereka ikutlah anak-anak dari kampung-kampung di sekitar situ. Gitu. Oke. Dan saya sempat mendokumentasikan dan buat saya itu sesuatu yang indah gitu karena buat saya melihat akulturasi sebuah budaya atau beberapa budaya itu luar biasa gitu. Apalagi mereka bisa mingle gitu. Jadi orang-orang asli Betawi dan orang ekspat atau pendatang dari luar itu sangat bisa bersahabat gitu. Bahkan orang-orang seputar di Kemang ini malah mendapat pekerjaan dari mereka. Gitu. Ada yang jadi supir, ada yang jadi satpam, ada yang jadi mbaknya gitu. Dan mbak-mbak mereka itu biasanya orang-orang hebat. Mereka bisa masak segala macam masakan gitu. Oh, oke. Kalau saya interview mbak-mbak yang kerja pernah dengan beberapa ekspat gitu, mereka bisa masak mungkin lebih daripada chef gitu. Saya akui gitu, luar biasa gitu. Jadi perempuan Indonesia itu memang luar biasa dan itu diakui oleh seluruh orang yang
Kalau biasanya mereka mau pulang nih balik ke negaranya, mereka pasti datang ke saya, "Hi Angel, this is my last day," gitu ya. Atau another one week kayak aku mau pulang gitu atau pamitan. Dan mereka selalu merekomendasikan mbaknya, "Tolong dong bantuin nih mbak saya nih mau kerja di mana." Dan Oke, oke. masakannya memang saya bilang luar biasa gitu, hebat. Wow. Nah, sedangkan Bu Angel ini apa Bu di Kemang ini? Saya Siapa? penduduk Kemang, Aha. tapi saya dan suami saya membuat pameran tentang Kemang itu di acara Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD) dengan Ibu Diana Nasir. Itu tahun, aduh saya lupa tahun berapa, 2016 di Hotel Grand Hotel Kemang. Itu pamerannya selama 3 bulan. Dan itu semua dokumentasi kita, termasuk buku yang kita buat, kita pamerkan di situ. Wow, wow. Mm-mm. Oke, saya mulai ya Bu ya. Ya. Oke, selamat sore Bu Angel Tansil, Selamat sore. founder Kemang RT RW. Iya. Wow, teman-teman kalau mau lihat Instagramnya silakan. Kemang RT RW gitu. Luar biasa ini. Ada penduduk asli yang aware tentang lokal dan sebetulnya sangat simpel. Sebetulnya setiap orang yang di Indonesia bisa melakukan ini, Bu. Betul. Karena kita punya RT RW. Iya. Cuma saya bukan Ibu RT sih. bukan. Bukan. Saya mengangkat diri saya sendiri Ibu RT. Ibu RW. Oke. Jadi foto-foto atau hal-hal unik itu difoto dan didokumentasikan. Ini wow. Simple idea, brilliant ideas. Apa arti Kemang, Bu? Kemang Silakan, itu Bu. adalah sebuah daerah yang namanya diambil dari pohon buah yang waktu itu memang di daerah Kemang banyak sekali pohon kemang. Nah, pohon kemang itu bentuknya itu seperti apa sih? Bentuknya itu persis seperti pohon mangga, mirip banget, daunnya juga mirip banget, buahnya juga mirip banget sekilas, tapi warna dan wangi serta rasa tentunya berbeda. Bisa dimakan, Bu? Bisa dimakan, rasanya asam-asam getir gitu, teksturnya mirip seperti antara kamu tahu ini nggak sih kalau orang Jawa tuh suka bikin sambal yang gandaria. Nah, Oke. teksturnya mirip kayak gandaria dan apa ya? Ya kurang lebih seperti itu, tapi rasanya asam-asam keset gitu. Oke. Ya. Nah, Bu, kan kita ada teman-teman dari luar kota itu. Kemang itu lokasinya ada di mana, Bu? Di mananya Jakarta, Bu? Jakarta Selatan tempatnya, di Jakarta Selatan. Ya. Oke. Kemangnya. Nah, sejak kapan Kemang ini ada, Bu? Atau paling tidak dokumentasi yang paling tua yang sudah tercatat itu? Tahun 1958, Kemang itu mungkin baru, nah saya tidak tahu secara persis dalam bukti otentik Kemang itu kapan disebut Kemang, tapi saya bisa mengatakan 1958 ada jalan yang dibangun dari Jalan Antasari, itu ada kali ya, lewat situ, itu mereka bangun waktu itu Jenderal Gatot Subroto bangun jalan dari Antasari nembus ke Kemang, kita nyebutnya Kemang sekarang, nyampe ke daerah Kemang yang disebut sekarang adalah Institut Perbankan atau LIPI. Nah, itu adalah bangunan yang pertama dibangun di Kemang tahun 58. Itu adalah sekolah perbankan yang diminta oleh Insinyur Soekarno untuk dibangun oleh Jenderal Gatot Subroto tahun 58. Jalannya masih jalan setapak pada masa itu, tidak ada yang namanya aspal atau apapun. Selain dimintakan untuk bikin mencari lahan mungkin ya, mungkin bukan Jenderal Gatot Subroto ya, tapi mungkin dia diminta untuk mencari atau lokasi yang tepat untuk itu. Yang pasti Jenderal Gatot Subroto itu diminta oleh Soekarno juga untuk membuat perumahan lembaga bank darah, perumahan untuk karyawan yang kerja di lembaga bank darah yang saat ini menjadi kalau nggak salah itu
menjadi tempat wali kota Jakarta Selatan di Antasari. Jadi pada waktu itu tanah kosong, Bu, ya? Bukan tanah kosong, Kemang itu dulu adalah hutan. Hutan. Hutan, seperti hutan, gitu. Hutan di tengah kota. Jadi zaman Belanda itu saya tidak menemukan arsip yang berhubungan tentang Kemang, karena namanya belum ada Kemang. Jadi nama ini dulu unknown, gitu. Yang memberikan nama Kemang adalah orang-orang sekitar sini. Kenapa? Karena banyaknya pohon Kemang. Nah, dulu di Kemang ini adalah tempat perkebunan buah-buahan. Lalu sumber dari susu murni di Jakarta Selatan itu susu murni itu banyaknya berasal dari Kemang. Jadi banyak peternakan sapi, peternakan kambing dan pabrik dari tahu gitu. Sampai sekarang, Bu. Nah, kalau sampai sekarang yang masih tersisa adalah pabrik tahu. Kalau peternakan saya nggak pernah lihat, cuman masih banyak yang menjual kambing di sini. Makanya ada pasar namanya Pasar Jagal. Oke. Wow, you know a lot, Bu. Kan tinggal di sini, Pak. Nah, oke, itu ada pertanyaan yang harus di-skip. Apa yang apa yang menginspirasi Ibu membuat satu Instagram untuk Kemang RT RW? Apakah ada kebanggaan tersendiri, Bu, tinggal di daerah Kemang? Silakan. Kalau menurut saya tinggal di mana aja itu adalah sebuah kebanggaan. Karena kalau kita tinggal di situ pasti kan udah satu pilihan gitu. Dan kita tinggal tuh cocok dan nggak cocok. Nah, kalau saya karena awal saya dan suami adalah orang Bandung. Nah, kita pasti senangnya tuh udara yang adem dan kita tuh suka yang namanya pohon-pohon besar. Kita tuh suka yang namanya kehijauan. Nah, Kemang itu banyak banget yang bisa kita lihat tuh jalannya kayak gitu, banyak yang hijau-hijau. Terus masih suasana kampung gitu. Aku nggak suka rumah yang gedong-gedong gitu, nggak suka. Aku lebih seneng yang membumi gitu, di mana tetap bisa ngobrol sama orang-orang sekitar, masih ada human interaction gitu. Dan ketertarikan saya mendokumentasi Kemang karena saya menyukai sejarah. Saya selalu tertarik untuk bertanya apa yang ada di balik setiap cerita, baik itu yang saya temukan tiap hari atau sebuah artefak atau gedung yang sudah lama, atau saya ingin tahu ini gedung apa dulunya. Kurang lebih seperti itu. Wow, dan yang paling tua itu yang gedung tahun 58 itu, Bu, ya? Ya kalau gedungnya iya, itu Oke. paling tua dan paling besar, tanahnya paling besar. Oke. Dan yang tadi Ibu sebutkan penduduk Betawi itu mereka datang setelah gedung itu dibangun, Bu? Oh enggak, mereka memang penduduk asli di sini. Jadi, Oke, perkampungan betul, dulu berarti. ya, betul. Ini perkampungan. Dari dulu tuh rumahnya itu aku menemukan beberapa foto, yaitu rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan atap jerami gitu. Oh, wow. Ya itu tahun 50-an. Dan masih ada, Bu? Oh, sudah tidak ada. Udah nggak ada sama sekali? Tidak ada. Masjid yang paling tua saja sudah berubah bentuk. Gitu. Jadi sayang sekali kalau peninggalan yang pernah ada itu tidak dipelihara atau tidak dijaga. Gitu. Oke. Nah, dari dulu kita sebagai orang luar Jakarta sering mendengar Kemang itu adalah kawasan elit di Jakarta, Bu. Apa benar itu, Bu? Apa yang membuat image itu menempel pada Kemang? Udah pasti nomor satu media. Bagaimana media itu mengulang-ulang, biasanya wartawan itu suka copy paste gitu ya. Kalau saya baca setiap berita tentang Kemang, banyak sekali copy paste dari berita A di copy paste berita ke C gitu, dan cuma rubah-rubah sedikit gitu. Dan saya beberapa kali dijadikan narasumber untuk Kemang gitu. Apa sih Kemang dan kenapa Kemang disebut dengan tempat suatu kata mewah? Kalau menurut saya itu adalah sebuah slogan yang tadi balik lagi media menamakan itu kampung, bukan kampung tapi perumahan mewah, atau kontraktor atau developer yang membangun sebuah perumahan atau apartemen di Kemang. Jadi pinginnya tuh kesannya luxury. Tapi buat saya yang memang sering jalan kaki di Kemang, hampir tiap minggu saya jalan kaki di Kemang,
saya mengatakan bahwa Kemang adalah kampung penduduk asli Betawi yang memang tersingkirkan dari tempatnya. Gitu. Jadi saya ingin tetap Kemang menjadi sebuah kampung agar kampung Betawinya jangan hilang gitu. Justru itu yang menjadikan Kemang itu unik gitu. Dan saya melihat dan belajar dari orang-orang kampung Kemang itu malah luar biasa ya. Mereka itu orang-orang yang luar biasa dan itu perlu di-preserve gitu sebagai sebuah tempat di mana ada akulturasi budaya antara orang Betawi asli, pendatang dalam arti orang yang bukan Betawi dari Jawa, Sumatera gitu, yang menetap di Kemang, tapi ada juga pendatang yang menjadi pengusaha di Kemang dan ada juga pendatang ekspatriat gitu. Jadi ada 3 pendatang di Kemang itu. Nah, akulturasi ini yang buat saya lucu gitu karena pengusaha Kemang juga menjadi orang yang cinta Kemang dan mereka itu berusaha untuk memelihara Kemang dengan cara apa? Memberikan jalannya mereka. Kalau perhatikan Kemang sekarang, mereka memberikan sebagian tanah mereka dengan sukarela kepada pemerintah untuk dijadikan trotoar sebagai pedestrian. Nah, itu mungkin perlu dibicarakan bagaimana atau apakah yang dilakukan oleh pengusaha Kemang untuk memberikan sedikit tanahnya kepada masyarakat luas. Gitu. Jadi bisa jalan kaki dari Kemang Utara, Kemang Timur, Kemang Selatan gitu karena ada pedestrian itu. Bu, tadi ngomong tentang human interaction, Iya. tinggal di mana kita bisa komunikasi langsung dengan tetangga-tetangga. Apakah itu karena masa kecil yang waktu di pulau-pulau kecil itu, Bu? Oh, saya kan enggak, saya tinggal di Bandung. Kalau kalau interaksi dengan tetangga itu pasti waktu saya tinggal di Bandung. Kalau di Oke, luar itu oke. enggak. Orang di luar itu cenderung sangat individualistis ya. Kalau di Bandung tuh saya tinggal di Jalan Purnawarman. Itu adalah jalan yang banyak banget histori tentang Bandung. Jadi saya juga suka mendokumentasikan tentang Bandung. Jadi kalau saya waktu kecil, saya kiri kanan pasti main sama tetangga gitu. Dan saya merasakan permainan tradisional dan itu adalah cara bagaimana anak itu berkembang dalam sebuah lingkungan. Dan kalau saat ini, saya yakin anaknya bapak atau anak saya pun nggak pernah main sama tetangga. Itu pasti beda banget gitu. Kalau dulu saya bisa main sama tetangga yang bukan cuma kiri kanan, tapi depan, belakang, masuk gang sana, gang sini, bahkan sampai babakan Ciamis gitu. Dan itu buat saya mempelajari, oh rumah yang ini begini, keluarganya begini. Oh ternyata bahasa di rumah ini begini, cara makan mereka berbeda, cara mereka di rumahnya berbeda. Dan itu membuat saya menjadi orang yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Tapi belum tentu anak saya bisa yang sama, karena anak saya tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan di masa kecilnya. Zaman now, Bu, zaman now. Iya. Oke. Nah, rumah-rumah dan pertokoan juga tidak merubah Kemang menjadi sebuah kawasan elit ya, Bu? Yang merubah Kemang secara drastis adalah di Pomol, Kemang Village. Karena tadinya tidak terlalu macet, jadi macet. Kenapa? Karena Kemang itu jalannya kecil-kecil. Kenapa jalan Kemang kecil-kecil? Karena ini dulunya bekas perkebunan. Gitu, bukan didesain untuk sebuah urban city. Ini bukan, nggak bisa jadi apa ya, perkotaan atau tempat yang besar, yang mewah dengan jalan yang lebar sehingga orang bisa hidup banyak di Kemang. Tinggal di Kemang tuh butuh orang yang sebenarnya jangan terlalu banyak karena akan merusak yang namanya apa yang sudah pernah ada. Nah, kalau apartemennya banyak, berarti kalau okupansinya banyak, jalannya harus lebih besar atau lebih lebar. Tapi kan enggak, jalannya kecil, akibatnya jadi macet. Gitu. Jadi itu yang saya sayangkan perubahan di Kemang adalah bagaimana developer membangun cukup besar, tapi mungkin tidak dibarengi dengan fasilitas. Gitu. Dan sudah nggak ada tanah untuk melebarkan Enggak, jalan.
nggak Ya, bisa. Kemang itu kayak Bogor ya. Jadi muter-muter ya cuma di situ aja gitu. seperti Bali. Iya, Bali Bali. kita nggak bisa lebarin jalan. Nggak bisa. Kemang tuh mirip Bali sebenarnya, karena gang-gangnya itu biasanya buntu-buntu. Terus nomornya tuh rumahnya nggak pernah berurutan. Jadi kalau untuk Oh, Gojek atau apa tuh bingung, pasti nanya, Bu ini di mana? Oh Bapak masuk belok kanan, ada gang kecil masuk lagi, gitu. Jadi Kemang tuh memang uniknya ya belusukan gitu ya. Jadi Kemang lebih tepat disebut Kampung Kemang, bukan sebuah Pondok Indah gitu loh, bukan. Atau Kebayoran Baru atau Menteng. Kita ini adalah kampung. wow, wow. Dari waktu ke waktu, apakah Kemang mempunyai ritme aktivitas manusia yang berbeda dengan daerah lain, Bu? Uh, Kalau udah tinggal di Kemang tahu ya, misalnya. Uh, Kalau aku bisa ngelihat, oh ini orang ekspat lagi libur, karena toko-tokonya sepi dari orang ekspat atau kafenya nggak banyak orang ekspat. Atau paling gampang lihat supermarketnya, gitu. Lalu kalau Halloween, kalau Christmas, nah itu hal-hal yang berbeda dari Kemang bisa dilihat dari situ. Jadi apalagi zaman tahun yang saya bilang tahun 80 90 di masa jayanya Kemang itu kerasa banget saat mereka liburan dan tidak liburan. Penjual sayur di Kemang itu pelanggannya rata-rata orang ekspat. Dan yang mereka beli dari tukang sayur adalah ikan. Ikan misalnya ikan dari air tawar ya kayak mujair atau ikan nila. Lalu udang, mereka dari tukang sayur atau potato, ubi, nah dari tukang sayur. Dan mereka bilang, wah dulu di mana-mana pasti itu orang bule yang jalan-jalan. Sekarang udah nggak ada sejak tahun 98 di Nah, saat kerusuhannya. ya, bulenya sekarang tinggal di mana, Bu? Eh, Sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan Kemang itu banyak perumahan untuk minyak ya, ada Total. Sekarang udah nggak ada Total. Ada banyak perusahaan-perusahaan ekspat yang juga ditutup di Indonesia gitu. Jadi kalau saya rasa yang dikirim ekspat di sini ada yang masih muda, yang masih lajang, yang pasti mereka tidak mau rumah tapi mereka pilih apartemen. Nah, Bu ada istilah nggak ngemang, nggak gaul ini. Ya. Itu istilah zaman now atau zaman kapan itu, Bu? Itu zaman di masa tahun 90-an. Karena waktu 90-an itu di Senopati belum banyak kafe. Di Menteng belum banyak kafe. Jadi semua kafe-kafe itu pada tahun 90-an pusatnya di Kemang. Ada restoran Itali, ada restoran Prancis, ada restoran Meksiko. Nah, itu berkembang karena banyak yang ekspat di sekitar sini yang membutuhkan restoran. Lalu orang-orang yang nggak nemu restoran di tempat lain otomatis ke Kemang dan mereka mengatakan kalau nggak ke Kemang itu nggak gaul, nggak tahu apa yang paling keren deh dari mulai makanan sampai furniture karena Kemang itu terkenal dengan galerinya, ada Galeri Hadi Prana, Edwin Gallery, Dialog Art Space, ada Linggar Gallery. Jadi dulu banyak sekali galeri di Kemang, ada Linda Gallery, lalu supermarket juga, supermarket yang pasti menjual makanan-makanan impor seperti Kemcik, Ranch Market, sekarang ada yang baru Pavilion, terus ada apa lagi ya? Ada Hero Kemang tuh yang saya paling suka tuh Hero Kemang gitu. Oke. Ini seperti apa ya? Ya seperti Kuta, seperti Ya kurang Ubud, lebih kayak gitu. Kemang tuh gitu. kayak Bali gitu. Seminyak, gitu. Ya. Dan kita tuh senang kenapa? Karena paling gampang lihat masyarakatnya. Pasti bawa anjing. Kalau Sabtu Minggu itu pasti kamu lihat banyak yang bawa anjing gitu. Terus kalau nggak naik sepeda, lari pagi, jalan pagi. Nah, orang-orang Kemang tuh simple-simple, nggak ada yang dandannya mewah-mewah, semuanya very casual gitu. Terus mereka senang yoga ya. Terus mereka senang healthy lifestyle gitu. Jadi kalau mau cari yang organik, kamu mau bikin workshop apa yang tentang lingkungan pasti semua di Kemang gitu. Mau cari art atau mau cari apa ya? Dulu ada toko buku Aksara Bookstore, nah orang juga pasti senang ke situ gitu. Jadi Kemang itu menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak gaul di Jakarta Selatan. Tahun 90-an.
Mungkin sampai awal 2000 ya. Oke, oke, oke. Nah, Bu, sampai sekarang masih ada lahan kosong untuk perkebunan, Bu? Apa nggak ada, udah hilang? Masih banyak kok, Oh, masih banyak. banyak. Nah, Wow. kalau saya sih kalau untuk dibikin perkebunan setuju sekali, karena setelah adanya masa pandemi ini orang mencari yang namanya kesehatan. Mereka butuh yang namanya makanan organik gitu. Nah, kalau ada kebun organik di Kemang, wah itu baru luar biasa. Dan pastinya pasti banyak yang mau datang ke situ. Tapi kalau dibikin bangunan, hmm, agak susah menjualnya di Kemang. Gitu. Oke, karena lifestyle-nya orang Kemang udah beda ya dengan Ya, NJOP-nya udah tinggi banget, beda banget sama dulu. Terus apa ya, Kemang itu kalau semakin dibangun pasti banjir. Nggak oh, bisa, udah ada batasnya, penduduk nggak bisa lebih daripada kapasitas yang bisa ditampung oleh Kemang. Kemang cuma segini tapi mau ditampung besar nggak bisa, pasti dia akan meluap karena Kemang itu dekat sama kali gitu. oke, oke. Nah, Bu, yang foto-foto yang ada di IG dokumentasi sejak 2016 itu apakah sudah keseluruhan Kemang, Bu? Kemang kan kecil banget ya, itu saya sudah semua Kemang udah diubek-ubek gitu, tapi belum saya upload semua karena eh, kadang saya pingin nanti aja deh gitu, atau ini ceritanya tentang apa ya? Karena kalau terlalu sering orang apa bosen kali ya gitu. Karena buat saya itu kan cuma cerita harian yang saya temukan tiap hari saya jalan gitu. Waktu selama pandemi malah tiap hari saya jalan kaki dan saya melihat wah, tukang bunga udah mau tutup, ada 3 kios tutup, gimana caranya ya supaya bunga ini bisa survive gitu. Akhirnya saya post di Instagram saya ataupun di Instagram Kemang RT RW dan menulis nomor telepon dari tukang bunga-bunga ini supaya banyak orang order langsung dari mereka gitu. Dan yakin bahwa pilihan bunga itu pasti bagus gitu. Jadi saya harus make sure orang pembeli untuk membeli dengan kualitas yang bagus dan harga yang tidak terlalu mahal dengan menggunakan atau memakai jasa orang-orang di sekitar Kemang. Sampai Wow, bajai juga. Jadi kalau beli bunga nanti diantar sama bajai gitu. Kenapa? Karena kalau nggak pakai Gojek lagi. Sementara si bajai ini udah nggak punya yang namanya pemasukan gitu. Jadi gimana caranya bisa membantu ekonomi mikro di sekitar Kemang. Itu wow, salah satu tujuan dari Kemang RT RW. Jadi bukan cuma amazing. mendokumentasikan, tapi bagaimana masyarakat dengan ekonomi mikro ini bisa mendapatkan pendapatan ekstra melalui yaitu komunitas Kemang sendiri, orang-orang yang tinggal di Kemang kayak saya nih. Aduh mau ngambil apa? Jajan sayur misalnya. Saya beli sayur di tukang sayur di Kemang. Nanti bajai saya nih langganan saya akan ambil dari si ibu ini nanti dibawa ke rumah saya gitu. Sampai tukang bajanya nggak kasih harga, terserah ibu deh mau bayar berapa aja. Tapi Wow, buat saya wow. itu, wah itu sesuatu yang membuat saya happy. Gitu. Berarti kalau kita jalan di Kemang bersama Ibu itu orang-orang udah tahu semua, Bu? Ya kalau orang-orang yang biasa saya interview pasti tahu. Tapi kalau orang kebanyakan Kemang yang pasti tahu tuh kayak sekitar tukang bunga, ya. Kalau ke pasar, kalau misalnya ke daerah-daerah yang saya interview pasti mereka ingat dan tahu. Tapi saya nggak sebut nama saya, biasanya saya cuma Ibu RT. Wow. Apalagi sekarang pakai masker gitu, jadi buat saya lebih mudah. Gitu sih. Oke, oke. Wow, inspiring, Bu. Wow, Ya. patut dicontoh. Nah, kalau mau boleh tuh setiap daerah banyak banget gitu. Iya, banyak banget, banyak banget. Banyak banget. Saya lagi sering kadang-kadang ke Bandung, saya mulai menulis tentang Braga gitu. Braga dan peninggalan arsitektur-arsitektur tua ya yang dibuat di zaman Hindia Belanda. Oh, yang ada bioskop dengan Iya, ya, itu Ibu yang nulis juga ya? iya, itu bioskop Majestic dulunya adalah sebuah kompleks untuk
Nah, itu baru mewah itu. Dibuat oleh kaum socialite orang-orang Belanda. Namanya society. Namanya aja the society. Jadi kalau kamu nggak punya level ekonomi segini, nggak boleh tuh masuk. Apalagi kalau kamu pribumi 100%, nggak boleh masuk gitu. Ya, ya, Biasanya ya. pemilik-pemilik perkebunan gitu, atau yang memang sudah levelnya tinggi baru bisa masuk atau menjadi anggota dari klub society. Udah ditulis itu, Bu. Udah saya pernah tulis, lalu di situ mereka kembangin sejak tahun 1922, yaitu bioskop, namanya bioskop society namanya zaman dulu. Oke, oke. Saya tunggu tulisan-tulisan berikutnya, Bu. Ya, kalau sempat saya nulis, kadang-kadang nggak sempat, itu iseng aja sebenarnya yang saya lakukan tuh cuma iseng aja gitu. Wow. Bingung mau di Instagram tuh pengen nulis apa, cuma saya pikir Instagram itu saya lahir tahun 70-an. Dan saya melihat ada jenjang apa ya? Jenjang di mana anak-anak yang lahir 90, tahun 90, 2000 atau nanti selanjutnya tidak pernah merasakan atau memahami apa yang saya rasakan. Gitu. Nah, tujuan saya menulis sejarah yang mungkin sedikit-sedikit atau pengalaman pribadi saya waktu saya kecil supaya anak-anak yang di bawah saya mengetahui, oh ternyata Bagelen ini. Bagelen itu bukan nama Belanda, tapi dari kota yang ada di Purworejo. Tapi kenapa bisa menjadi nama makanan yang tadinya dibuat oleh orang Belanda? Wormbollen kenapa dijadikan Bagelen? Gitu. Nah, untuk anak-anak yang, kalau aku kan lahir postkolonial, kalau untuk mereka ini milenial, apa ini? Gitu. Terus kalau mereka nggak tahu, oh gedung ini dulu yang bikin seorang arsitek luar biasa loh, Schumacher. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka nggak bisa menghargai gedung tersebut. Gitu. Tapi kalau kita memahami latar belakang, kenapa dibangun si bioskop Majestic itu atau si Society itu, dari mana uangnya? Dari siapa arsiteknya, siapa penggagasnya? Penggagasnya adalah salah satu wali kota terbaik yang pernah ada di kota Bandung, namanya Khas gitu. Dan dia dipilih menjadi wali kota Bandung pada waktu dia berusia 80 tahun. Wow, wow. Dan dia membuktikan bahwa dia bisa lolos atau secara kesehatan dia layak untuk menjadi seorang wali kota di usia umur 80 tahun. Dia melakukan cara yang ekstrim, yaitu dengan mendaki Gunung Papandayan sampai puncak. Wow. Hebat nggak? Itu proper testnya bisa melakukan itu. Gitu. Dan prestasi dia adalah mulai membuat Braga menjadi cikal bakal Paris Panjapa. Oh, wow, wow. Yaitu di saat gedung bioskop itu ada. Dan Ibu research-nya dari mana ini, Bu? Referensi-referensi. Referensinya dari buku, dari saya Google, terus saya punya banyak buku yang dibuat oleh orang-orang yang lebih senior dari saya, yang lebih tahu tentang Bandung. Dan pinginnya suatu hari kalau saya dikasih kepercayaan pingin bikin pameran. Pameran mengenai kota Bandung yang saya kenal di mata di masa mungkin saya lebih senang ke Jalan Braga ya. Jalan Braga, Jalan Merdeka, Braga dan Merdeka dan Masuk Kencana karena saya besar di situ. Oh, wow. Dan di jalan antara Merdeka dan Braga juga daerah situ tuh benar-benar banyak sekali peninggalan arsitektur yang luar biasa yang sampai hari ini gedungnya itu kualitasnya sangat bagus gitu. Bahkan di Bandung ada satu gedung yaitu dibangun oleh arsitek Schumacher namanya Isola. Itu orang nggak tahu bahwa di gedung itu atau di rumah itu atau villa itu pernah tinggal yang bernama Dominic Beretti. Dominic Beretti itu adalah seorang pengusaha yang menguasai media di Batavia zaman itu, bahkan di Hindia Belanda. Gitu. Dia adalah pendiri dari sekarang gedungnya namanya Antara ya, gitu. Tapi di tangan Beretti itu dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia tuh istilahnya kalau anak muda sekarang tuh yang bisa bisa menjadi entrepreneur gitu loh. Nah, dia itu membangun Isola, villa terbaik yang pernah ada di Bandung ya, menurut saya, yang dibangun di atas kurang lebih 2 hektar tanah, dibangun dalam waktu 6 bulan, dengan harga 200.000 gulden kalau nggak salah, dan
Ya itu hebatnya dibangun dalam waktu 6 bulan. Tapi tragisnya, ada cerita tragisnya. Dia hidup cuma 1 tahun di situ. Mungkin nggak sampai 1 tahun karena dia sibuk. Dan dia sebelum 5 hari atau 4 hari sebelum atau 6 hari sebelum Natal dia pulang dari Syria itu ditembak pesawatnya. Oke. Gitu. Jadi ya si Beretti ini adalah sebenarnya dulu seorang Gatsby lah kurang lebih Wow. Gatsby-nya Hindia Belanda pada masa itu. Wow, wow, wow. Jadi itu cita-cita yang kayak gitu buat saya tuh amazing gitu, menarik buat saya. Iya, iya. Saya juga, Bu. Ya, amazing banget gitu dari Jalan Braga saya menemukan banyak cerita yang luar biasa, bahkan menemukan satu toko yang dulunya adalah toko menjual piano yang dibuat satu-satunya di Hindia Belanda yang bisa diekspor kemanapun di Eropa karena terbuat dari kayu jati. Oke, oke. Itu luar biasa. Sampai sekarang kita produser piano, gitar terbaik di dunia. Iya. Iya, iya, iya. Wow. Thank you so much, Bu Ya, Angel, atas waktunya. Amazing. iya. Kita harus ngadain sesi kedua untuk Bandung nih. Oh boleh Bandung. Wah Bandung banyak yang lebih ahli dari saya. Kalau saya cuma iseng aja, semuanya ini saya bukan ahli, tapi saya ini bukan hobi saya kali ya, gitu. Hobi saya tuh menulis dan bicara tentang sejarah yang pernah ada. Oke. Amazing, amazing. Wow, wow. Thank you, Bu Angel, atas Oke, selamat sore waktunya. semuanya. Thank you so much. Thank you. Amazing.